Saudara, mari kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 29. Christ-centered church. Matius 7 ayat 24 sampai 29. Ini adalah bagian terakhir atau penutup khotbah daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. LAI memberikan judul dua macam dasar. Saya akan membacakan firman ini, demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, reformasi gereja yang dimulai oleh Martin Luther di Jerman tahun 1517. Ibarat nyala sebatang korek api kecil yang kemudian menjalar membakar sebuah kota yang besar. Bahkan pada akhirnya api yang menjalar itu membakar seluruh dunia. Luar biasa sekali saudara. Kekristenan seolah-olah terjaga dari tidur yang panjang. Ketika Martin Luther menunjukkan kebenaran dengan 95 tesisnya. Terperangahlah gereja. Sadarlah gereja. Reformasi menyala. Gereja kembali ke Alkitab. Luar biasa sekali. Saudara, bersamaan dengan itu nyala api yang serupa dikobarkan oleh reformator lainnya. Di Prancis, John Calvin menyalakan api itu. Di Swiss, Zwingli menyalakan api itu. Di Skotlandia, saudara, John Knox menyalakan api itu. Seluruh dunia terbakar oleh nyala reformasi. Dan saudara, gereja sungguh-sungguh menjadi gereja yang diperkenan Tuhan. Karena kembali ke Alkitab. Dan menyingkirkan segala tradisi dan ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab diterjemahkan, dicetak dalam berbagai bahasa dari seluruh orang-orang di suku-suku bangsa di bumi ini. Lalu yang luar biasa saudara, membaca dan menafsir Alkitab bukan cuma hak petinggi-petinggi gereja, tetapi juga hak setiap jemaat yang percaya pada Yesus. Alkitab menjadi akrab dengan kehidupan orang-orang Kristen. Terjadilah kebangunan rohani di mana-mana, bahkan di gereja seluruh dunia. Saudara-saudara, sejarah reformasi telah dicatat dengan tinta emas di dalam sejarah gereja. Dan selalu diingat, itu adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa yang menggerakkan anak-anaknya yang taat pada Alkitab. Saudara, termasuk hari ini kita kumpul di sini memperingatkan 500 tahun reformasi yang menggelegar, yang merubah jalannya sejarah gereja di seluruh dunia. Namun saudara, mari kita lihat potret-potret gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu.
Hari ini tinggal 1/4-nya. 25%. Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah. Hal yang sama diramalkan juga di Belanda, saudara. 2040 akan punah. Saudara, bagaimana di Prancis, negara kelahiran John Calvin? Jumlah ateis, orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak mau tahu tentang agama, terus meningkat. Hari ini jumlahnya 31% dari penduduk Prancis sendiri. 31%. Yang terbanyak adalah kaum muda, generasi milenial. Berapa jumlah orang Protestan di sana? Orang Reform di Prancis, tempat John Calvin. Jawabnya adalah 3%. 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi. Tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun. Yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Dengan logika yang tajam mereka menolak keilahian Yesus. Dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata tidak pernah benar bahwa Yesus menyatakan dia adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa. Tidak. Semua agama mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk sampai ke surga. Dan semua agama itu sah. Dengan logika yang tinggi mereka menolak untuk percaya setiap kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab. Mereka mengatakan itu hanyalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang primitif. Yang belum mendapat pencerahan di akal budi mereka.
yang masih hidup di dalam keterbatasan. Saudara-saudara, saat guru-guru besar dan dosen-dosen STT tidak lagi menghormati Alkitab sebagai firman Allah, dan dengan kepandaiannya merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya, gereja goyang. Fondasinya tidak menjadi kuat lagi. Disitulah jemaat mengalami kebingungan, dan orang-orang dari luar gereja menertawai apa yang terjadi di dalam gereja. Ada banyak dosen, ada banyak hamba Tuhan yang tidak lagi berpegang pada Alkitab itu firman Tuhan. Tidak lagi sesuai dengan apa yang Alkitab sendiri katakan. Tidak lagi sesuai dengan jiwa, semangat reformasi. Pada akhirnya rusaklah iman gereja. Rusaklah iman anak-anak Tuhan. Kalau rusak iman anak-anak Tuhan dan gereja, pada akhirnya rusaklah iman atau moralitas masyarakat. Saudara, saat gereja tidak lagi menghormati Allah dan Alkitab sebagai firman-Nya, kekristenan hanya menjadi bahan badut tertawaan orang-orang dunia. Yang kedua, saudara, faktor internal yang membuat gereja-gereja di Eropa itu melorot turun adalah standar moralitas gereja yang semakin longgar. Saudara, di tengah-tengah mewabahnya nilai-nilai sekularisme yang menempatkan manusia pada pusat kehidupan dan menggeser Allah dari fokus hidup manusia, saudara, gereja coba menyesuaikan diri dengan hasrat orang banyak. Gereja tidak lagi bersuara lantang tentang dosa, tentang pertobatan, tentang jalan keselamatan satu-satunya hanya ada pada Yesus. Gereja bersikap begitu manisnya, menjadi sahabat yang manis bagi orang-orang yang menyimpang. Saudara yang dikasihi, gereja mulai diam terhadap banyak penyimpangan hidup jemaat. Baik itu penyimpangan seksual di kalangan muda, di kalangan orang berumah tangga, hidup sebagai suami istri tanpa menikah, perceraian, kawin cerai di mana-mana. Gereja seolah-olah bungkam dan tidak bersuara tentang hal ini. Pada akhirnya satu persatu sinode gereja di Eropa menyetujui pemberkatan nikah pasangan sejenis, atau yang kita kenal dengan LGBT. Mereka mengatakan itu hak manusia yang harus kita hormati. Tapi sekaligus pernyataan mereka tidak menghormati Allah, pencipta manusia dan pencipta lembaga pernikahan itu sendiri. Saudara, belum lagi secara moralitas dan integritas, ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam gereja rumah Tuhan dan di sinode. Kasus seperti kasus keuangan, pelecehan, penyimpangan seksual telah menjadi bahan sehari-hari di dunia Eropa. Ini yang membuat gereja kehilangan wibawa. Anak-anak muda tidak lagi berminat masuk ke dalam gereja. Saudara, bila pada abad ke-19 pasangan muda-mudi hendak menikah, pasti mereka datang ke gereja memohon berkat Tuhan. Tapi hari ini ada banyak anak muda yang merasa tidak perlu lagi datang ke gereja, karena mereka tidak pernah percaya Allah itu ada. Allah dianggap telah mati. Alkitab hanya dongeng orang-orang primitif. Semakin banyak generasi muda Eropa tidak kenal siapa Yesus, walaupun mereka pernah mendengar nama Yesus. Saudara, saat gereja tidak lagi berdiri, berjalan dan hidup dalam kebenaran Alkitab yang telah Tuhan berikan, saat itulah daya tarik dan wibawa gereja memudar. Ibarat garam yang hambar dan terang yang gelap, demikianlah keadaan gereja. Saudara, itulah yang terjadi di Eropa. Pertanyaan kita, mungkin gak terjadi keadaan yang sama kekristenan di Eropa terjadi di gereja-gereja Indonesia? Saudara langsung berontak di kepala saudara, ya mungkin lah Pak. Saya setuju.
Apa yang tidak mungkin? Saya setuju. Apa yang terjadi di Eropa bisa terjadi di gereja-gereja Indonesia, di kekristenan Indonesia. Faktor internal itu sudah terjadi, sudah merambat. Ada banyak dosen-dosen STT, sekolah tinggi teologi, yang mengajarkan Alkitab bukan sebagai firman Allah. Bahkan saya pernah baca di satu posting di Facebook, mengetahui kalau Alkitab itu firman Allah. Lalu di sekolah di STT dikatakan ini firman Allah. Ditaruh di lantai lalu diinjak-injak. Ini kertas. Saya percaya itu kertas. Betul tidak? Saya percaya itu kertas kok. Jangan didewakan, jangan disembah. Tapi jangan lupa kertas itu yang menceritakan tentang firman. Kalau saudara diberikan surat wasiat oleh orang tua yang telah meninggal misalnya. Ya cuma selembar kertas kok. Tapi mau saudara, surat wasiat dari Bapak yang begitu mengasihi engkau dan kau hormati. Lalu berkata pada anak cucu, ini surat wasiat engkaumu nak. Engkaunya ada di surga, ini mah gak ada apa-apa. Saudara, ketika kita mengaksikan seperti itu, sebetulnya sudah tidak ada hormat di sini. Saya percaya Alkitab itu cuma kertas saudara. Tapi saya nggak rela kalau Alkitab saya taruh di meja ditumpuk dengan buku lainnya. Nggak mau saya. Pak Benny kok sampai kayak gitu? Bukan saudara. Soalnya Alkitab itu pribadi sekali sama saya. Itulah sumber saya membaca firman. Itulah sumber saya mendapat kelegaan. Itulah sumber saya mendapat penghiburan. Jadi saya perlu menaruh itu dan tidak mau menumpuk. Menumpuknya di bawah yang lain. Oh saudara, ketika dosen-dosen STT yang tidak lagi percaya Alkitab itu firman, dengan membaca buku yang mereka anggap teolog-teolog zaman modern yang pandai-pandai dan begitu bangganya lalu men-sharing dan mengajarkannya di kelas, apa yang dilahirkan, apa yang dicetak? Sarjana-sarjana teologi yang tidak percaya pada Alkitab, yang pada dasarnya nanti tidak akan pernah percaya pada Allah. Lalu mereka jadi hamba Tuhan, menjadi pemimpin jemaat. Apakah jemaat akan dibangun imannya? Tidak, digerogoti. Iman jemaat yang tadinya murni, yang tumbuh dari kecil, itu rusak oleh hamba-hamba Tuhan seperti ini. Dan itu telah terjadi bukan di berbagai gereja. Sedih. Saudara yang kekasih, saya menyatakan ini bukan berarti mau membela saat loh. Pak Benny soundnya kayak Pak Daniel ya. Ngecam-ngecam orang, enggak. Saya kira Pak Daniel waktu hari pertama membawakan itu dengan satu beban yang berat. Untuk mengatakan ini ketidakbenaran. Gak bisa diteruskan, mau jadi apa gereja? Kita mau contoh teolog-teolog Eropa yang gak percaya Tuhan. Tinggal 2% kekristenan di sana. Masih mau dicontoh. Kita sudah lihat kok dampaknya bukan? Sama saudara ketika saya mau menjadi pengusaha. Saya mau berusaha, saya mau jadi katakan ya pengusaha begitu ya. Mau gak saya belajar dari pengusaha yang telah bangkrut? Ben begini kalau mau jadi pengusaha, pertama kamu harus begini, sikap mental kayak gini. Tapi kan dia telah bangkrut, buat apa diikuti? Apa yang dihasilkan oleh pemikiran-pemikiran seperti itu? Gereja akan merosot, kekristenan akan dihina. Allah dianggap telah mati bukan? Bisa gak keadaan yang di Eropa akan terjadi di kita? Mungkin. Di sisi lain yang sangat mengerikan saudara. Begitu banyak orang yang menjadi pendeta tanpa mengerti asal usulnya, sekolah di mana, belajarnya apa, gelarnya tiba-tiba doktor, MTH. Apakah mereka pernah sekolah teologi? Jawabnya enggak. Karena ada beban, karena pandai bersaksi, pandai bicara, kemudian jadi pengkhotbah, lalu berkhotbah di mana-mana dan merasa Allah memakainya. Tapi kalau kita duduk dengar, betul gak sih itu firman yang dikabarkan? Kita ada berkata dengan miris, tidak. Yang dianggap firman, sebetulnya rekaan dia tentang firman. Ini loh yang menyedihkan.
Saudara, setiap pengkhotbah akan mengatakan bahwa dia mengabarkan firman Tuhan. Tapi kau tahukah saudara, apa standar orang berkhotbah sehingga bisa disebut mengabarkan firman Tuhan? Dia memberitakan pesan yang ditulis oleh penulis aslinya kepada pembaca pertamanya. Pesan itu kita yakini itulah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada penulis untuk disampaikan kepada pembacanya. Ketika seorang pengkhotbah mau mengkhotbahkan 1 Korintus 13 tentang kasih, perhatikan. Bisa seorang pengkhotbah itu membuat khotbah itu terpingkal-pingkal pendengarnya. Lucu luar biasa. Atau bisa sepanjang khotbah kita menetes air mata. Tapi pertanyaannya, betul gak pengkhotbah itu mengkhotbahkan kasih menurut penulisnya, Paulus, kepada pembacanya, Korintus? Itulah pesan yang diinspirasikan Roh Kudus. Kita tidak bisa berkata, tapi saya dapat berkat loh Pak. Saudara, ayo kita belajar. Belajar untuk waspada terhadap khotbah. Belajar waspada terhadap ajaran. Betul gak itu yang dikatakan Paulus? Atau kasih yang dikhotbahkan adalah kasih menurut rekaan dia. Saudara, kalau itu yang terjadi, semua orang akan bisa berkhotbah. Tapi berkhotbah perlu studi. Berkhotbah perlu berlutut di hadapan Tuhan. Berkhotbah perlu mendapat sumber begitu banyak daripada ahli. Menundukkan diri dan berdoa, Tuhan apa maksudnya? Bukan karangan indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh ekstrimnya. Yang belajar sampai tidak percaya Alkitab. Yang tidak belajar sungguh-sungguh yakin ini Alkitab. Saudara, inilah keadaannya. Apakah tidak akan terjadi nanti yang terjadi di Eropa, di Indonesia? Mungkin loh terjadi. Hal kedua yang terjadi di Eropa yang telah terjadi juga di Indonesia. Standar moralitas gereja semakin melonggar. Saudara, faktor moralitas dan integritas gereja, para hamba Tuhan, majelis, aktivis, sekarang ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Godaan kedagingan, godaan dunia, keuntungan, perseteruan, gosip menjadi bahan sehari-hari yang menggoda engkau dan saya. Sehingga tidak heran banyak anak Tuhan yang tergoyang imannya, tergelincir dan jatuh. Apa yang anak-anak kita saksikan? Apa yang para pemuda lihat dari bapak dan ibunya yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi majelis, yang menjadi aktivis? Jangan heran kalau banyak anak muda yang tidak mau datang ke gereja lagi. Bukan soal pujiannya. Tetapi ada sebagian yang mengatakan, buat apa ke gereja Pak? Jadi kayak papa saya. Jadi kayak mama saya. Buat apa? Saat kita bertengkar dengan majelis lain dan gereja pecah, apa yang kita katakan? Jangan ke gereja situ lagi Ma. Jangan. Ikut papa, ikut mama. Ke gereja mana Pak? Kan teman saya ada di sana. Enggak. Ikut papa. Oh saudara, kita sedang membunuh dia. Membunuh citranya tentang gereja Tuhan. Membunuh citranya tentang Allah. Kita berambisi diri sendiri untuk menang. Sampai kita perlu pengikut. Anak-anak kita tarik dari gereja itu. Puas? Tapi jangan lupa kalau besok-besok dia tidak mau masuk ke gereja. Karena kita yang menanam benihnya. Saudara-saudara yang dikasihi, bila sudah demikian anak-anak kita akan berkesimpulan. Enggak perlu beragama. Enggak perlu beragama. Orang yang enggak beragama lebih baik daripada yang beragama kok. Bila sudah demikian kekristenan tinggal tunggu waktunya. Tiupan angin akan merobohkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hujan turun. Banjir datang, angin meniup melanda gereja dan orang-orang Kristen di Indonesia. Siapakah yang bisa bertahan? Siapakah yang bisa bertahan? Saudara, di akhir khotbahnya di bukit,
Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan singkat, gamblang, jelas, dan menarik. Yaitu tentang dua orang yang membangun rumah dengan fondasi yang berbeda-beda. Saudara, mengapa orang bisa membangun rumah? Yang satu fondasinya pasir, yang satu batu. Bingung bukan saat ini? Mana ada sih orang membangun rumah dengan fondasi pasir? Saudara, saat musim panas terjadi di Palestina, biasanya berjalan lama sekali, panjang. Sehingga tanah-tanah itu mengeras seperti batu. Nah, orang yang malas, yang sembrono, yang tidak mau capek, yang tidak mau rugi, akan menganggap itu sudah cukup kuat bagi sebuah fondasi rumah. Dibangunnyalah di sana. Dengan perhitungan sudah cukup kuat. Satu hal yang dilalaikan walaupun dia tahu. Kemungkinan besar kalau hujan turun, banjir besar melanda, rumah itu akan roboh. Dan Tuhan mengatakan rumah itu roboh. Tapi ada orang yang lain yang membangun rumah, saudara, sadar betul bahwa tanah yang mengeras itu cuma lumpur beserta dengan pasir yang membatu. Ketika nanti musim hujan tiba, air sungai meluap, lalu angin melanda, pasti roboh. Oleh karena itu orang itu, saudara, memberikan waktu, tenaga, pikiran, uangnya lebih lama, lebih banyak untuk menggali fondasi lebih dalam dan mengisinya dengan batu. Nah, saat musim hujan tiba, kemudian sungai-sungai yang kering itu meluap airnya. Lalu banjir melanda, angin meniup, rumah itu tetap kokoh. Lalu Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dan setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara, perhatikan kontras penekanan dari kesimpulan perumpamaan ini antara orang yang mendengar dan melakukannya. Dan orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Itu menentukan judgment apakah seseorang ini bodoh atau bijaksana. Luar biasa. Jadi apakah seseorang itu bodoh atau bijaksana? Itu diukur dari perkataan orang ini. Standarnya adalah perkataan orang itu. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Siapa orang itu sampai bisa memutuskan ini bodoh, ini bijak? Oh, saudara-saudara, perkataan ini tidak pernah keluar dari mulut para nabi. Tidak pernah keluar, bahkan nabi besar Musa dan Elia pun tidak pernah berkata, dengarkanlah perkataanku. Paling-paling mereka berkata, Tuhan berfirman kepadamu. Sabda Allah datang kepadamu, dengarkanlah. Tapi mereka tidak pernah berani, dengarkanlah perkataanku. Saudara, ketika seseorang berkata, dengarkanlah perkataanku, begitu otoritatifnya, dia sedang menyamakan perkataannya dengan firman Allah. Dengan kata lain, dia sedang mengangkat dirinya setara dengan Allah. Yahweh. Siapakah dia? Namanya Yesus. Tapi siapa dia? Bagaimana kalau kita membayangkan, saudara ya, waktu Yesus khotbah di bukit, engkau dan saya hadir di sana. Lalu di tengah-tengah terik kita lihat Yesus khotbah di bukit. Kita ambil minuman quickly kita, sembari lihat itu. Kalau bosan lihat-lihat gadget, ya terserahlah. Tapi kita kaget pada waktu kesimpulannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia adalah orang bijaksana. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia orang bodoh. Barangkali kita baru terjaga mengenyitkan dahi kita bersama-sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dalam hati kita berkata, waduh, gila tuh pengkhotbah. Gak pantas dia melakukan seperti itu. Gak pantas dia ngomong seperti itu. Siapa dia? Apa pendidikannya?
Apa pekerjaannya? Apa latar belakang keluarganya? Pasti kita kalau di sana juga marah, tersinggung dan bertanya, siapa dia? Saudara, siapakah Yesus yang dikenal oleh orang-orang di lingkungannya? Seorang anak muda yang berasal dari kota kecil Nazaret. Kota kecil. Kalau saudara cari di Old Testament Google Maps, gak ada. Sungguh gak ada. Siapa orang tuanya? Apa pekerjaan mereka? Tukang kayu. Orang sederhana. Dan Yesus meneruskan pekerjaan ayahnya, tukang kayu juga. Satu profesi yang gak membanggakan. Apa pendidikannya? Lulusan STT mana? Gak jelas. Apakah dia belajar, berguru, duduk di bawah kaki Gamaliel, guru dan mahadosen yang terkenal saat itu? Tidak diketahui. Saudara, sekarang orang yang tidak jelas asal usulnya berdiri berkhotbah di sebuah bukit dan berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, dia orang bijak. Barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia orang bodoh. Siapa dia? Seolah-olah dirinya menjadi satu standar untuk menentukan orang itu benar atau tidak, bodoh atau bijaksana. Siapa dia? Sehingga perkataannya begitu otoritatif, setara dengan firman Tuhan. Saudara, mari kita selidiki. Apa sih yang dikotbahkannya di khotbah di bukit itu? Coba dengarkan. Kita putar kembali rekaman khotbahnya. Di dalam khotbahnya itu dia berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dengarkan khotbahnya yang lain. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Melainkan bersumpahlah di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Wow. Khotbahnya otoritatif sekali. Seolah-olah dia mendilit hukum yang lama, memposting hukum yang baru. Sekuasa itukah orang ini? Bisakah dia mengabaikan Allah yang memberikan Taurat? Pasti kalau kita ada di sana, kita mengercitkan dahi dan berpikir, apa-apaan ini pengkhotbah? Apakah dia akan mengubah hukum Taurat? Saudara, tetapi dia berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Apa yang dinubuatkan Allah di dalam perjanjian lama digenapi oleh Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi benang merah Alkitab. Dia pusat daripada Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dia merupakan klimaks pewahyuan Allah. Saudara, Alkitab berkata, segala sesuatu diciptakan dia, Yesus, dan bagi dia. Jadi dia pencipta juga. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, itu janji akan datang seorang juru selamat, Sang Mesias.
Karena manusia jatuh di dalam dosa. Selanjutnya saudara, setelah kitab Kejadian, apa yang terjadi? Sampai Maleakhi, itu cuma kisah tentang iman orang Israel yang bergumul menantikan Sang Mesias yang datang. Dan 4 Injil mengisahkan apa? Setelah genap waktunya, maka datanglah Sang Mesias itu di malam Natal pertama. Dia adalah pemenuhan janji Tuhan. Dialah Mesias yang ribuan tahun yang lampau ditunggu-tunggu oleh Israel. Dialah, siapa namanya? Yesus. Keempat Injil dengan serempak menceritakan tentang kelahiran Yesus, juga kehidupan Yesus, pengajaran Yesus, mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Lalu diperlihatkan bahwa Sang Mesias ini yang menunaikan tugas ilahi untuk menyelamatkan manusia. Mati tersalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu naik ke surga. Yesus namanya. Lalu kalau kita membaca Kisah Rasul, saudara, apa yang terjadi? Kisah Rasul adalah kisah bagaimana karya Roh Kudus bergerak begitu luar biasa pada jemaat mula-mula. Membangun gereja, membangun orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Apa fondasi gereja? Darah Kristus. Roh Kudus bekerja dan terus memperbanyak jumlahnya. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berdiri di depan orang banyak. Lalu dia berkhotbah dengan luar biasa. Apa yang dia khotbahkan? Yesus. Bukan yang lain. Yesus. Yesus yang telah diutus Allah. Yesus yang telah engkau siksa dan salibkan. Mati di salib dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang dikhotbahkan? Yesus. Saudara, kemudian rasul-rasul bertekun di dalam pengajaran Yesus. Membuat kelompok-kelompok kecil, mendidik jemaat di dalam Yesus. Lalu kalau kita memperhatikan surat-surat saudara, kita akan memperhatikan bagaimana persoalan gereja di abad mula-mula itu mengalami persoalan. Dan rasul-rasul membimbing satu persatu. Kemana fokus mereka? Mengarahkan kepada Yesus. Sampai kitab Wahyu. 7 surat ditulis kepada jemaat untuk menegur 6 jemaat yang betul-betul mengecewakan Yesus. Surat dari siapa? Yesus. Sampai pada pewahyuan Wahyu 22 ayat yang terakhir. Yesus berkata, aku akan segera datang. Lalu Yohanes mengatakan ya dan amin. Benang merah Alkitab. Pusat pewahyuan Allah. Puncak pewahyuan Allah. Yesus. Karena itu ketika dia berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya. Dia orang yang bijaksana. Dia berhak mengatakan itu. Dia punya kuasa melakukan itu. Karena dia adalah Allah. Allah sendiri yang menjadi manusia. Saudara, mari kita perhatikan sekarang. Saya ingin bertanya dan tolong kita mikir sama-sama. Bagaimana mungkin orang yang mendalami Alkitab dan menyangkal Alkitab adalah firman Allah bisa menafsir Alkitab dengan tepat? Bagaimana mungkin orang yang menyebut dirinya pendeta dan yang menjadi gembala sebuah jemaat, tetapi sebetulnya menyangkal bahwa Yesus itu anak Allah? Bagaimana mungkin para pengkhotbah yang setiap minggunya berkhotbah dan yang mendasari khotbahnya dari teks Alkitab hanya mengisahkan pesan-pesan moral sama dengan para motivator, tanpa sekalipun menyebut Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Bagaimana mungkin? Saudara, apakah mungkin gereja yang tidak lagi mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, sebagai pedoman hidup tertinggi yang Tuhan berikan kepada umatnya, bisa disebut gereja?
Saudara, apakah mungkin seorang pendeta yang menempatkan Yesus hanya sebagai guru moral, sama dengan tokoh-tokoh humanis lainnya, masih layak disebut pendeta gereja? Apakah kekristenan tidak akan roboh? Masih tersisa orang-orang yang setia, yang masih percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Masih tersisa orang-orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diberikan untuk menjadi pedoman hidup manusia, memimpin umatnya. Siapa? Engkau dan saya. Kita banyak kekurangan. Saya tidak termasuk merasa diri orang pandai dalam belajar Alkitab, teologi. Tapi saya berusaha untuk setia mengkhotbahkan firman Tuhan. Baru-baru ini ada orang berkata, Pak Beni, kamu kan termasuk salah satu pendeta yang bebas. Kalau di liturgi maunya diacak-acak. Duh. Itu fitnah dari mana? Saya menikmati hymn, saya menikmati lagu kontemporer, tapi saya mengerti para reformator tidak mewariskan liturgi untuk kita pegang, tapi firman. Alkitab tidak menulis wahyu yang dikanon dengan liturgi secara khusus apa yang harus kita lakukan, tapi mengkanon firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, yang terbalik zaman sekarang, kalau liturgi salah urutannya, majelis atau hamba Tuhan pasti negur. Salah Pak, mestinya ini urutannya di kesini, Bapak entar kesini. Kalau saya memimpin gereja di sebuah gereja denominasi, pasti ada salahnya. Pak, tadi itu bagian ini duduk Pak, bukan berdiri. Atau ketika saya salam sama jemaat, nanti ada jemaat bilang, Pak Beni, doa Bapak kaminya Bapak lupa. Pusing deh saya. Saudara, kenapa terhadap liturgi orang punya sensitivitas? Tetapi apakah hamba Tuhan mengkhotbahkan firman atau tidak? Banyak majelis, banyak rekan-rekan hamba Tuhan tidak memiliki sensitivitas lagi. Terbalik cara pikirnya. Justru terhadap firman kita harus ketat. Apakah betul seorang hamba Tuhan mengabarkan firman sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab itu kepada pembacanya? Yang kita yakini pesan itu diilhamkan oleh Roh Tuhan. Saudara, kitalah orang-orang yang tersisa. Ada banyak di luar kita juga yang tersisa, yang tetap percaya pada firman. Ayo, kita sebagai gereja dengarkan sabdanya. Renungkan sabdanya siang dan malam. Gali sabdanya. Lalu khotbahkan sabdanya. Saudara, tidak harus orang pengkhotbah itu pandai berkata-kata. Tidak harus orang pengkhotbah itu pandai melucu. Dan juga tidak harus orang pengkhotbah itu pandai menyentuh hati jemaat atau pendengarnya. Tapi haruslah seorang pengkhotbah mengkhotbahkan firman. Tetapi saudara, Yesus ketika menyimpulkan perumpamaan dua orang yang membangun rumah, tidak selesai hanya dengan mengatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku. Kalau beliau berhenti di sana, itu berarti orang bodoh pun sudah mendengar. Perbedaan orang bodoh dan orang bijak adalah di perkataan kedua, dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar dan melakukannya barulah disebut orang bijak, saudara. Penting sekali bagi Yesus, bukan cuma menjadi listener, good listener, tapi good doers. Bukan cuma pendengar yang baik. Saudara, jarak antara jadi pendengar yang baik dengan pelaku firman Tuhan yang baik jauh loh. Nih saya kasih tahu ya.
Pendengar yang baik. Ketika orang mendengar firman, dia dengar baik-baik. Tapi yang didengar belum tentu dimengerti. Betul? Kalaupun dia mengerti, belum tentu dia setujui. Kalaupun dia setujui, belum tentu dia mau simpan di dalam hati sebagai aset yang luar biasa. Kalaupun dia simpan, belum tentu mau dilakukan. Ada perbedaan yang jauh antara pendengar firman Tuhan dengan pelaku firman Tuhan. Pada waktu Yesus berkhotbah, dia tidak mencari pujian dari para pendengarnya. Tapi dia menuntut, dia mendorong para pendengarnya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena dia tahu inilah yang membuat orang Kristen akan berdiri teguh. Bukan cuma mendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa gunanya sih kita pergi ke dokter ahli kalau nasihatnya kita tidak turuti? Apa gunanya sih kita pergi ke ahli hukum, lawyer yang begitu luar biasa hebatnya, kalau nasihatnya kita tidak mau ikuti? Saudara, Yesus lebih daripada seorang dokter, lebih daripada seorang lawyer yang ahli. Dia adalah pencipta manusia yang bersabda. Lebih daripada manusia apapun. Setelah kita dengar, setelah kita mengerti, seharusnya kita mengikuti, mentaati firman-Nya itu. Melakukan titah-titahnya. Saudara, orang lupa kunci semangat dari reformasi. Yang pertama, Martin Luther balik ke firman. Saya kira yang balik ke firman bukan cuma dia loh, saya duga. Ada banyak pastor-pastor saat itu yang juga sudah goncang tentang penjualan surat penjualan penghapusan dosa. Ada banyak mereka yang menyelidiki firman, ada banyak yang menemukan kebenaran. Bukan cuma Martin saya kira. Bukan cuma Luther. Tetapi setelah menemukan kebenaran, berani gak melakukannya? Itu beda. Di dalam diri Martin Luther, dia memahami firman dan melakukannya. Sampai di bawah ancaman apapun, dia tidak bergerak, dia tidak menarik 95 dalilnya. Dia berkata, hati nuraniku telah tertawan oleh firman. Dia melakukannya. Ini semangat reformasi. Saudara, jadilah pelaku firman. Para pengkhotbah, ayo berdiri di mimbar. Kabarkan firman. Di akhir khotbah kita, dorong mereka untuk melakukan firman. Dorong mereka. Dan tentu saja mereka akan terdorong. Kalau kita para hamba Tuhan, kalau kita majelis, kalau kita aktivis, kita juga melakukan firman itu. Tapi saudara, nilai-nilai kerajaan Allah bukan nilai manusia. Tidak ada satu manusia yang secara natural punya keinginan, kemampuan melakukan khotbah di bukit. Tak mampu. Kita cuma pintar bicara, termasuk aku. Hanya dengan pertolongan Tuhan yang pernah berjanji, aku akan mengirim seorang penolong yang lain. Dia akan mengingatkan engkau setiap perkataanku. Dialah yang menyadarkan kita akan dosa. Dialah yang akan mendorong kita hidup dalam kebenaran. Melakukan firman Tuhan. Dia Allah Roh Kudus. Jadi Tuhan juga bukan cuma mengatakan lakukan firman. Tetapi dia mendorong. Dia memberikan penggerak. Dia memberikan pendukung. Roh Kudus. Ikuti pimpinannya. Orang-orang yang tak mampu dimampukan. Orang-orang yang takut diberanikan. Disinilah gereja. Gereja saudara, gereja saya, gereja kekristenan di seluruh Indonesia akan tetap berdiri teguh. Belajar dari Eropa. Kembali kita mendengar firman-Nya dan lakukan. Kadang-kadang kita ketika mau melakukan firman pasti ada konsekuensinya. Sama seperti Martin Luther, sama seperti John Calvin, sama seperti reformator yang lain. Tapi mereka tahu fondasi yang kuat, dengar,
dan lakukan. Semoga roh Tuhan membantu kita. Mari kita berdoa. Saudara, di tangan kitalah gereja berjalan. Ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi guru Injil, ada yang menjadi majelis, ada yang menjadi aktivis, ada yang menjadi pengurus lainnya. Di tangan kitalah saat ini Tuhan memberikan wewenang itu. Tapi sungguhkah kita mendengar suaranya dan mengabarkannya? Sungguhkah kita melakukannya? Kita orang-orang lemah. Kemampuan kita lemah, kemauan kita pun lemah. Tapi hanya orang-orang yang bersandar pada pimpinan roh Tuhan dimampukan. Dia tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia ingin kaki kita berdiri di atas batu karang yang teguh, mendengar dan melakukan firman-Nya. Saudara, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, maukah engkau berjanji di hadapan Tuhan sekarang ini? Tuhan, aku ingin mengkhotbahkan firman Tuhan kembali. Ampuni selama ini aku tak mempersiapkan dengan waktu yang baik. Ampuni kalau aku terlalu memandang remeh dan jemaat mendengar bukan firman-Mu, tetapi karangan kami tentang firman-Mu. Tuhan, aku ingin duduk kembali dengan ketakutan dan kegentaran seperti aku mahasiswa tingkat pemula yang harus berdiri di khotbah chapel, menangis, khawatir, gentar, lalu bersandar kepadamu. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, aku berjanji Tuhan akan mengabarkan firman-Mu dan memberi makan domba-Mu dengan firman-Mu. Silakan ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Dia mencari hamba-hamba Tuhan yang berjanji seperti itu. Dia pasti mengurapinya, karena dia senang firman-Nya dikabarkan. Disitulah letak kuasa seorang hamba Tuhan. Terakhir, maukah saudara berjanji bukan hanya mendengar firman Tuhan dan memegangnya, tapi melakukannya. Melakukannya agar nama Bapa di surga dimuliakan. Mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kudus seperti Yesus kudus. Tulus seperti Yesus tulus. Berkorban seperti Yesus berkorban. Maukah engkau berkata, Tuhan, jadikan aku pelaku firman-Mu. Dorong aku Tuhan. Urapi aku untuk boleh berjalan di dalam jalan roh, pimpinan roh. Allah berkenan pada orang yang berjanji seperti itu. Saudara, gereja bagai bahtera di tengah-tengah lautan samudera yang luas.
terombang-ambing kiri dan kanan, tak punya pegangan dan tinggal tenggelam. Biarlah kita menjerit, Tuhan tolonglah aku. Dia akan menolong saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, NKB 111.